Dalam menghadapi perkembangan zaman, nilai apa saja yang Bapak Gembala sering tekankan ke jemaat, terutama anak muda yang mudah terbawa arus? Jadi mungkin ada dari diambil ayat-ayat Alkitab untuk apa ya, kan zaman sekarang tuh anak muda tuh kayak maksudnya gampang terpengaruh. Makanya nasihat apa yang Bapak sampaikan kepada jemaat di sini? Ya, kalau nasihat kita bahwa kita ini kan dikatakan tadi bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan atas hidup kita. Bahwa kalau kita sudah menjadi pengikut Dia, berarti standar hidup kita seperti Dia. Seperti Dia dalam arti kata kan begini, kita tidak memusuhi dunia. Bagaimanapun juga kita nggak bisa memusuhi media sosial, kita nggak bisa, karena itu perkembangan zaman yang harus ini. Hanya bagaimana tameng hidup kita, kerohanian kita, mengajar kerohanian tentang bagaimana kita bergaul, bagaimana kita menyikapi hidup, karena kita ini adalah wujud dari Tuhan yang kita sembah tadi, Yesus Kristus tadi. Perilaku itu yang kita sebagai umatnya mengikuti kepada arah ke sana. Jadi makanya dikatakan Yesus itu sekalipun dia ada di dunia, tapi dia tidak berdosa. Nah berarti dia bisa membentengi dirinya dia dengan pula ajaran-ajaran Kristiani yang benar. Ya, jadi lebih khusus lagi kalau kepada bukan hanya kepada pemuda ya, tetapi seluruh jemaat kita ajarkan, pertama jangan, kalau perkembangan zaman, jangan judi online. Itu kita tekankan ya, pinjol. Nah itu sangat-sangat membebani ya. Jadi kita tetap mengajarkan mereka untuk menjauhi hal-hal itu supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari begitu. Jadi kita tetap mengajarkan kepada anak muda, jemaat gitu, pergaulan bebas, pergaulan bebas, terus narkoba, ya, semua itu kita ajarkan semua supaya mereka tidak ngikuti zaman tentang hal itu. Kalau sekarang kan banyak sekali pengaruh-pengaruh ke situ ya. Nah jadi kita ajarkan supaya mereka menghindari semuanya itu. Berpegang teguh kepada ajaran imannya tuh ya gitu. Nah kalau Alkitabnya itu kita mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Ya, jadi jangan sampai melihat orang lain kok enak gitu ya. Nah, memaksa keadaan jadi gitu. Memaksakan misal kayak hidup bermegah-megah. Ya, betul. Yang kedua, bagaimana gereja membimbing umatnya agar tetap berhubungan baik dan saling menghargai dengan umat beragama lain, jadi yang selain Kristen. Bapak Osman dulu. Ya kalau itu jelaskan kita. Yang pertama kita ini kan sebagai umat yang beragama, berarti Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua kita sebagai warga negara Indonesia ada tatanan hukum yang harus kita junjungkan. Itu nggak bisa kita, karena kata hukum itu peraturan pemerintah dan peraturan agama itu saya katakan tidak ada yang berbenturan, dan selalu pasti ada nilai kebaikan di dalamnya. Nah sebab itu yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan adalah yang pertama kita ada namanya bimbingan. Ada misalnya mereka yang mau menikah, ada bimbingan pranikah, ya. Mereka yang mau menjadi warga Kristen, ada bimbingan katekisasi untuk menjadi warga Kristen supaya mereka mengerti apa yang mereka buat itu. Jadi ada pengajarannya yang secara spesifik ya. Kalau bahasa Kristen itu katekisasi gitu. Katekisasi. Jadi ada pengajaran. Itu kayak saat misal mau masuk agamanya. Iya. Jadi ada bimbingan secara khusus apa yang mereka bisa lakukan. Ya.
Nah, kalau boleh tahu cara katekesan itu gimana Pak prosesnya? Proses itu adalah yang pertama memang misal contoh misalnya saya kebetulan bagian bimbingan keluarga kan misalnya contohnya. Nah, bimbingan keluarga ini yang pertama kan pakai undang-undang negara kan, misalnya pernikahan umur 19 tahun itu kan sudah kita juga mengikuti ke sana. Kedua, bagaimana tatanan seorang suami dengan istri, bagaimana seorang istri dengan suami, sehingga kata kesederajatan itu betul-betul sesuai dengan tatanan Alkitab, ya, tatanan kebenaran. Jadi kita mengajarkan itu bagaimana anak dengan orang tua, bagaimana gaya orang tua mendidik anak. Karena zaman sekarang ini banyak hal kita contohkan yang istilahnya kalau anak sekolah nggak boleh dimarahin. Jadi kayaknya ya tuh ini sesuatu hal yang kita mulai mengarahkan, bukan kita melawan pemerintah, tapi kan kita membuat kesiapan di rumah tangga masing-masing, dalam gereja masing-masing, supaya anak itu pendidikan itu penting, ya tuh, disiplin itu penting di situ. Jadi kan, Tadi misa itu apa? Misa itu? apa itu? Misa tadi apa artinya? Kalau misa? Tadi Misa. apa disebutkan misa? Oh, bagian ini bimbingan keluarga, Oh, bimbingan keluarga, iya. Jadi kalau mereka mau menikah, kita bina dulu supaya apa sih yang mereka persiapkan untuk menikah itu kan, bukan sekedar cinta kan, misalnya, bukan sekedar kena cantik karena ganteng kan, tapi kan bagaimana, karena kalau nikah kan tidak bisa makan dengan ganteng tuh, ya tuh, berarti ada tatanan-tatanan yang harus kita ajarkan gitu, supaya jangan baru nikah berapa hari minta cerai kan repot. Berarti misa dulu habis itu upacara pernikahan. Iya, tapi setelah mereka selesai bimbingan ini. Selesai. Biasanya itu berapa hari apa cuma? Kita ada buku panduannya, karena kalau kekristenan itu nikah itu sekali seumur hidup. Jadi tidak ada kata perceraian dalam dunia kekristenan. Iya. Jadi nikah itu kecuali maut memisahkan. Nah ini sebuah pembelajaran yang harus kita, jadi nggak bisa kayak beli baju nggak cocok terus ganti gitu kan, nggak bisa gitu kan. Itu. Ya, jadi tentunya orang Kristen juga banyak yang bercerai ya. Ada juga, iya. Tapi ada itu juga. bukan ajaran Kristen. Bukan ajaran Kristen. Kalau ajarannya Tidak boleh. menikah tidak boleh cerai, sekali untuk seumur hidup. Tapi kalau pasangannya udah meninggal, dia boleh menikah lagi. Kalau udah meninggal. Ya, jadi mereka yang menikah, yang Kristen itu, mereka tidak melakukan perintah Tuhan, gitu. Kalau yang sudah cerai itu boleh menikah lagi. Kalau pasangannya meninggal. Kalau Kalau pasangannya meninggal saja. meninggal, Kalau nggak meninggal berarti nggak. Berarti nggak boleh. meninggal mereka nggak boleh. jadi hukumnya zina. Jadi hukumnya zina. Jadi kalau mereka yang berpisah atau cerai hidup, Iya. salah satu atau dua-duanya kawin lagi, mereka tuh bersinah, hidup dalam persinahan, kata Alkitab. Alkitab. Nah gitu. Ajaran. Jadi berat sekali ya. Jadi itu sebabnya ada bimbingan-bimbingan Iya. yang harus kita. Saya nggak disalahgunakan. Iya. Sembarangan. Sembarangan. Jadi kalau pilih pasangan tuh betul-betul. Betul-betul. Iya. Tepat ya Pak. Itu tadi sekedar kayak pertanyaan yang emang ditujukan dari dosennya Pak. Nah, kita juga ini tahu kayak tentang agama ini kayak struktur apa ya rasanya tuh, kalau misal di Islam sendiri kan itu kayak ada ustaz, terus ada kayak Pak Kiai Hadi, terus kayak baru katanya ada nabi, ada ini. Nah, kalau misal di agama ini sendiri bagaimana? Kita ada juga yang gitu ya, sebagai pemimpin kita itu namanya ketua sinode, itu pemimpinnya. Jadi khusus Gereja Bethel Indonesia GBI Agape ini menginduk ke sana. Nah, dari situ ada pendetanya masing-masing di setiap gereja. Nah, pendeta tuh ada 3 tingkat. Pertama pendeta, ya, lalu kedua pendeta madya,
PDM ya. Iya. Terus pendeta Pratama. Pratama ada 3. Nah, tapi kita di satu gereja itu ada demikian. Nah, setelah itu ada juga pelayan-pelayan yang tidak ada jabatan itu, tapi itu tidak masalah ya, karena dari pandangan kita, oh ini sudah bisa memberikan pengajaran atau memberikan masukan-masukan, nah kita pakai sebagai pelayan-pelayan lah begitu. Ya gitu. Yang melayani gerejanya atau bagaimana? Ya, melayani gereja di gereja ya, Gereja melayani semua. jemaat di gereja. Oh. Misalnya ada lagi nanti kalau anak-anak anak sekolah minggu itu ada guru-gurunya gitu ya. Nah, kayak guru ngaji ya. Iya. Nah, terus kalau di wanita, ibu-ibu itu ada strukturnya sendiri, ada pemimpinnya, gitu, ada semua. Kalau di yang lain itu, nah pemimpinnya ada sebutannya nggak? Yang ketua. Iya, ketua aja, Oh, gitu. ketuanya. Ketua wanita. Kalau di Katolik itu kan ada biarawati, kalau di Protestan ada Enggak, kita. Enggak, ada. kita enggak. Karena kita Biarawati. boleh kawin semua. Kita boleh nikah Biarawatinya semua. enggak Kalau boleh nikah biarawati ya. enggak boleh nikah. Ah. Iya. Enggak boleh Kalau nikah. Kristen enggak ada. Kita Termasuk pendetanya. pendeta. Ya, Cuma nggak boleh cerai itu aja. kawin boleh, cerai enggak Nggak boleh. boleh. Nah, Sampai mati. begitu cerai itu boleh katakan rusak ya. Sudah rusak reputasinya dan paling tidak dia mengundurkan diri lah begitu. Nah, tapi ada juga yang dari Kristen tidak menjalankan perintah itu kan. Nah, gitu. Jadi itu merusak reputasinya sendiri. Jadi tidak sembarangan gitu. Kayak hal tabu yang percaya itu hal tabu banget. Iya. Oke. Soalnya dipikir kalau udah cerai ya boleh nikah lagi kayaknya. Kalau cerai mati itu boleh. aja. Kalau di kita kan itu boleh yang namanya kayak poligami. Ya. Kita nggak boleh Kita juga. boleh. Nggak Kita boleh. enggak. Karena kalau kita bicara ke hukum perceraian itu kan pasti dampaknya itu kan sangat luas. Dampak pribadi suami istri, dampak anak-anak, dampak kepada keturunan itu sangat apa? Jadi sehingga banyak apa? Terjadi anak-anak nakal, anak-anak broken home itu kan gara-gara perceraian orang tua itu, gara-gara orang tua yang nggak benar. Jadi memang kalau kita lihat dampak-dampak itu memang sangat ini sekali. Udah habis? Ada terakhir Pak. Apa harapan Bapak terhadap masa depan kehidupan beragama dan kebangsaan di Indonesia? Harapan Bapak untuk umat beragama lain nanti di masa depan? Ya tentunya dari sekarang sampai ke depan Iya. Bhinneka Tunggal Ika dong. Iya. Kita berbeda-beda tapi satu. NKRI gitu. Merah putih. Iya. Karena Indonesia tuh kaya banget. Iya, betul. Sampai banyak negara lain salut sama Indonesia. Oh, bisa sama bersatu Indonesia. gitu ya. Ya, itu terus kita perjuangkan bersama. Ya, nah kita perjuangkan bersama satu. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi itu dia. Nah sekarang yang terakhir, bagaimana itu bisa bersatu ada di pundak kalian. Yang masih muda itu Iya. ke depannya Muda dan punya Pandai. tuh pandangan ke depan jauh lebih dewasa. Kalianlah filter-filternya. Karena saya ngelihat kalau terjadi miskomunikasi itu ada orang-orang yang otaknya pendek ya kan? Iya. Pendek. Nah sebab itu
kita titiplah kepada para mahasiswa ya, Iya. supaya ya aku bilang saya bukan ini, kebetulan saya juga orang dari pendidik ya. Jadi bagi saya sih bukan saya anti mahasiswa unjuk rasa, tapi dalam arti kata unjuk rasa tapi real apa yang kerja nyatanya kan yang penting kan situ. Jadi dari kalian lah, saya melaksanakan kayak gini bagus sekali, informasi saling bertukar gitu. Di sini di Krishna Protestan ini kayak ada semacam kayak kalau misalnya kita kan Islam itu banyak aliran ya Pak ya, Ya. entah itu Muhammadiyah, Protestan sendiri apakah ada seperti itu atau enggak? Ada. Jadi apa? Kita dari Protestan tuh ada, misalnya salah satu kita GBI, Pentakosta, Ada Pentakosta. pernah dengar ya? Iya, pernah. Nah, GKI, GKJ, nah itu beda-beda, Iya. beda-beda, Tapi satu beda ada. cara itunya, cara ibadah. Tapi tujuannya ya satu. Gitu. Kalau di Departemen Agama itu cuma 2, Katolik dan Protestan. Gitu. Nah, gitu. Ya. Jadi kita berlindung ke Protestan gitu. Kalau misal kayak yang pribadi yang uskup Vatikan soalnya Kalau yang kemarin apa sih Vatikan? Paus Itu itu Katolik. 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 Iya. Katolik. Berarti semua umat Katolik itu ada Iya. pusatnya di situ. Pusatnya ke Ya, sana. Iya. pusatnya di Vatikan. Vatikan. kalau dari masalah sendiri pusat seperti itu atau Kita Indonesia. Protestan? Protestan juga. Enggak begitu. Gitu. Enggak. Hanya dia kalau Vatikan itu kan pusat seluruh dunia, Katolik. seluruh dunia. Kalau kita tuh hanya organisasi. Organisasi. Jadi kalau gereja Betel Indonesia kayak kita hanya sinode. Jadi tidak lewat itu. Nah, nanti baru Departemen Agama kan. Nah, begitu. Nah, kalau mereka apa di Vatikan tuh untuk seluruh dunia. Jadi paus kepalanya. Kalau kita enggak. Kalau kita dari Yesus kepada itunya aja. langsung ke Kepada Pimpinan umat di umatnya. lokalnya. umat lokalnya itu biasa sebenarnya tadi apa? Jemaat. Itu kan umatnya jemaat lah. Iya. Pimpinannya apa? Pendeta. Ya tadi kan pendeta. Iya. Iya. Berarti di sini bapaknya apa ya Kak? Iya. Dan sendiri gembala. 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 Karena gembala tuh ngamun. Ngamun. Yang mengayomi Iya. semuanya. Gembala. Iya. Kalau misalnya mau jadi pendeta itu kan ada pendidikannya atau Kalau mau jadi Ada dong. Ada. Ada. kayak Paling tidak itu sekarang ya Pak Osman ya, sarjana teologi. Teologi ya. sarjana Teologi. Teologi. Teologi kan ilmu ketuhanan atau di bidang Kristen. Sama minimal Stein. Lunas. Gitu. Iya. Baru bisa ngejar agama gitu kan. Iya. Begitu. kalau di agama Kristen Protestan sendiri punya kalau kita kan di Islam nggak boleh makan babi, nggak boleh makan minum darah gitu, terus juga ada hal-hal haram lainnya. Kalau di Protestan ada nggak? Di Protestan ya hampir tidak ada ya. Tidak ada. Karena waktu kejadian apa Petrus ya, jadi Petrus tuh buat kita itu rasul ya, rasul disuruh oleh Tuhan lewat mimpi lah gitu ya, untuk kalau dulu tuh orang terutama Yahudi itu menganggap orang lain tuh rendah dan tidak bersahabat dengan orang lain ya. Nah, jadi sekarang saya enggak itu deh. Hanya itu pelajarannya. Nah, bagi kita, nah dia disuruh untuk menjemput
siapa tuh? Cornelius. Cornelius tuh orang Bukan Yahudi. non Yahudi, jadi dari Roma, orang Roma. Nah, itu dianggap kafir. Nah, jadi dengan makanan ditunjukkan dalam mimpi itu, dalam makanan semua binatang-binatang haram itu ditunjukkan. Nah, jadi makanlah katanya ya gitu ya. Nah, Petrus katakan, saya tidak pernah makan binatang haram. Nah, kemudian ada lagi dikatakan dalam mimpinya itu, Tuhan katakan semua yang dihalalkan oleh Tuhan ya tidak boleh diharamkan oleh manusia. Nah, baru Petrus itu terbangun dari mimpinya. Nah, Cornelius ini datang, baru tidak dianggap haram. Nah, dari situ, jadi dari situ bagi orang Kristen ya itu yang dulunya haram oleh agama Yahudi, nah sekarang dihalalkan begitu. Nah, dari situ ceritanya. Nah, ada yang harus. Karena pandangan yang terakhir juga mengatakan bahwa bukan yang masuk itu yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari hidup kita yang bisa menajiskan. Ya, Bukan yang masuk ke mulut, maksudnya makanan ya, Maksud tapi kita- yang keluar dari mulut perkataan. kotor. Nah, itu yang haram, lebih haram itu. Itu kan kalau yang masuk itu kan tidak membawa pengaruh apapun dalam hidup. katanya Itu. hanya dibuang ke pejabat selesai itu. Tapi yang kalau yang keluar itu, itu Ya. kata-kata kotor, kata-kata hujat, Sumpah. itu lebih haram itu. Gitu. Kalau kan udah banyak ya Pak, kalau kayak penelitian yang mengatakan kalau misal satu deh daging babi sebenarnya itu kan ada apa ya, ada cacing hitam juga ya. Ya. Itu berarti penanganannya kalau karena di sini udah ada yang larangan gitu, jadi itu gimana Pak? Kalau mengenai cacing pita ya, Iya. itu kan kesehatan. Iya. Ya, kalau kesehatan nanti ditangani kesehatannya, gitu. Tapi kalau mengharamkan itu kan agamanya, ya kan? Nah, agamanya tidak mengharamkan. Tapi kalau kamu makan masih ada cacing pitanya, ya kamu berobat Bersiko. gitu. Ya. Ya, emang kalau misalnya yang berbahaya itu ya emang resiko. Iya. Ya. Kita sendiri yang ambil putusan tuh. Benar. Sebab belum tentu yang kita nggak makan itu tidak boleh dimakan, tapi mungkin berhubungan dengan kesehatan kita. Contoh gula kan tidak dilarang, tapi karena saya kencing manis misalnya, saya nggak minum gula, dan itu bukan keputusan pribadi. Rokok, Iya. itu kan tidak diharapkan, tetapi kita harus jaga diri kan. Nah gitu. Tidak. Kecuali di pompa bensin. Nah di situ tadi yang saya katakan tadi, toleransi kita kan sampai di situ. Jadi kita misalnya mau menghujat orang perokok juga percuma kan, bukan pilihan kita. Tapi kita sendiri yang menjaga diri kita supaya tidak terpengaruh ke sana. Sekarang contoh pergaulan bebas kita nggak bisa melarang. Dunia sudah sekarang kan akibat pergaulan ya mungkin budaya. Sekarang diri sendiri bagaimana kita mengerti mana yang baik, mana yang berguna, mana yang membangun diri kita, itu yang kita gitu. Izin bertanya Pak, kan misal ada pasangan yang menikah, tapi salah satunya itu Katolik, jadi satunya Protestan, satunya Katolik, berarti itu nggak bisa ya? Atau Kita ini kalau begitu kita berprinsip aturan pemerintah. Aturan pemerintah tidak boleh dua agama kan? Iya. Nah, jadi milih salah Mereka satu. harus milih, ya, harus Pilih salah satu. Di situ perlu bimbingan Kita Iya. dari pihak kita nggak melarang pilihanmu, ya kan? Iya. Nah, sesuai dengan aturan pemerintah, gitu.
Dan kita juga nggak menganjurkan pilih Kristen aja Kristen. Nggak. Jadi sesuai dengan kamu punya pilihan. Cinta Karena menunggu percuma ibu. dong, ya percuma kita memaksa orang percuma karena nggak dari hati nuraninya sendiri, Iya. gitu. Ya itu. Mungkin kan dari diri mereka kan mungkin udah berprinsip nih saling menjaga perbedaan, tapi kan pasti ada hal-hal yang emang nggak bisa ya kayak mereka perbedaan disatuin dalam satu hubungan itu kan Ya. bisa gitu. Hmm. Kayak, juga ini mah Gitu. Tapi ada nggak Pak Kak yang pernikahan tapi beda agama tetapi Ada. Iya. Ada pernah. Hanya kita suruh mereka memilih dulu. Ada. Pilihan kalian. Nah, karena sesuai dengan aturan pemerintah. Ya, jadi kita tidak melanggar aturan. Menikah itu tidak gampang. Ya, nah boleh aja orang punya apa namanya tuh dia bilang aku agama aku, kamu agama kamu ya. Iya. Tetapi itu kan hanya itu aja, hanya katakanlah teori aja. Tapi kenyataannya berantem nantinya. Iya. Nah gitu, ya kan? Nah jadi pilih mana yang kamu mau. Nah gitu. Oh, mau coba juga. Malu-malu dia. Kamu aja. Apa? Katakan Nggak, dia tadi mau tanya perihal yang hamil di luar nikah gitu kan, itu maksudnya kan pergaulan bebas ya. Ya, Iya. Apa yang mau ditanyain? Nah itu kalau misal udah terlanjur hamil itu nanti nikahnya itu dinikahin atau sesuai gimana? kita pernikahan yang resmi itu namanya yang pemberkatannya diberkati Di ada gereja. syarat-syaratnya, dia perjanjian berdua, itu janji sungguh-sungguh. Nah kalau sudah hamil kita Doakan kadang-kadang di rumah, Hanya- bisa di hotel. hanya didoakan lah gitu. Udah nggak sakral gitu loh. Gitu. Tapi tetap Ya. dibina dulu. Tetap Berikan tetap perhatian. ada pembinaan, ya gitu. kayak konsekuensi dari itu atau bagaimana? Kayak kalau misalnya kita kan sebutannya dulu kan zina ya Pak ya? Ya. Zina terus kayak emang ya kita Terus, dapat dosa, tonjolan, terus kayak emang ada ajaran yang kayak kalau misalnya menjual mereka ini dosanya seperti ini, dosa besar ini, Ya. jangan murka gitu. Ya. Nah kalau misalnya di sini berarti ada Sama. Ada sama kita ada ayatnya segala. Tapi yang paling bahaya itu adalah kalau orang yang biasa perlu dibina itu, kalau mereka hamil di luar nikah, biasanya perempuan itu pihak yang sangat dirugikan. Iya. Gitu. Akhirnya rasa hormat seorang suami kepada istri itu kurang apa itu? Kurang bagus lah gitu. Maaf tadi. Ngomongnya gampang. Nah, gitu. Ya, itu sebabnya memang perlu pembinaan supaya memulihkan pandangan dia. Iya, karena kalau enggak sampai kapanpun pandangan laki-laki itu bagi dia itu rasa curiga ke depan tuh selalu muncul. Kamu dulu dengan aku murah, sekarang tahu-tahu dengan orang lain. Jadi rasa curiga, rasa cemburu itu akan mengikat. Itu. Nah, itu pembinaan yang serius untuk mereka yang seperti itu. Mesti jawabannya. Itu Oke. jawabannya. Oke. Nabila barangkali mau bertanya. Ya. Pendengar yang baik. Ini asli Pekalongan semua. Ini dari Kendal. Oh, Kan Kendal udah. juga. Udah. Oh. Kamu di mana? Hah? Kamu dari mana? Kendal. Kendal juga. Iya. Yang lain kita Bojong saya. Bojong. Ya Bojong dekat. Dekat kampusnya mana ya? Dan kampus yang Yang di sana ya. Kita kampusnya di Oh, yang di sini, Kita ya. kampusnya. Oh di Pekalongan Selain sini. teman guru banyak kan lulusan itu guru agamanya kan, guru agama Islam juga banyak kan dari Selain Iya. semua. Bagus. Oke.
Tadi kan lagi doa puasa ya. Iya. Nah kalau di Kristen itu puasanya gimana? Kalau kita kan puasa nahan. Ada bulannya gitu. Ya, kan dari pagi ada sampai. bulannya, kalau itu bulannya kan itu puasa wajib. Iya. Nah, kalau misalnya kayak Senin Kamis. Iya, biasanya kami suka ada. Jadi ada masa ganti Iya. gitu. kita tuh nggak ada puasa wajib ya. Nggak ada wajib. Hanya ada anjuran untuk puasa gitu. Jadi kita ngikut anjurannya. Kalau wajib nggak ada. Puasanya itu berarti kayak kita yang menang lapar dari pagi sampai sore atau Harusnya kita Kalau 24 jam. Harusnya 24 jam. Tanpa, iya 24 jam. Jadi kalau memang sesuai dengan itu 24 jam. Jadi Ya. sore makan sore. Gitu. Ya. Tanpa buka puasa itu. Tapi kita boleh minum nggak Kak? Enggak juga. Nggak boleh. Oh, Jadi semua enggak. Jadi puasa makan Betul-betul minum mutlak. boleh. Mutlak. soalnya kan emang ada kayak argumen yang dijadikan puasanya ya puasa putih kayak punya cuma makan makanan yang Itu latihan. Itu latihan puasa. Jadi Itu latihan. Itu latihan. Makan kerupuk putih. Makan gitu. Itu latihan itu. Air putih. Daging putih kan ayam putih kan atau itu latihan. Nih adik-adik mau minum Iya. silakan. Oh, ada itu. Ini tidak puasa ya. Kita sudah. Kita sudah. Silakan minum ya. Ada di belakang Mas Mandi. Ya. Apalagi? Itu mulai puasanya bebas berarti waktu ini. Kita bebas. Memang hukum di apa di Kristen itu sebetulnya begini. Puasa itu adalah pertama untuk mengalahkan diri kita. Mengalahkan diri kita, mungkin ada sesuatu hal yang kita ingin lepas dalam misalnya katakan dosa apa yang kita terlibat. Nah kita mau ingin melepaskan itu dengan sebuah permohonan yang lebih serius, yaitu bukannya sekedar doa biasa atau betul-betul sebuah keluhan minta supaya Tuhan menolong kita sehingga kita bisa mampu keluar dari itu. Jadi ada keseriusan. Sebab kalau nggak ada kayak gitu mungkin laparnya lebih banyak. Ya tuh. Coba kalau misalnya adik-adik ini dalam keadaan masalah gitu kan, dosa disuruh nggak makan kan kuat. Iya. Nah, itu betul nggak? Nah, itu. Tapi kalau adik-adik semuanya baik-baik semua, suruh nggak makan lapar terus. Jadi ada sesuatu hal yang mendasari hidup kita. Jadi makanya kita nggak disuruh karena beban hidup kita ini berbeda-beda. Ya tuh. Jadi kapan kita memang membutuhkan, jadi itu perlu. maaf Pak, kalau boleh tahu kan ini ada Kristen Katolik, Kristen Protestan. Nah itu kayak sejarahnya gimana sih Pak? Harusnya kenapa ada Katolik, Kristen, Oh. Protestan gitu? Terus ada Itu dari Martin Luther bukan King. Karena waktu itu ajarannya sudah menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Nah, kenapa menyimpang? Karena sudah menjual surat pengampunan dosa oleh Katolik ya. Katolik itu semua dulu Katolik. Nah, jadi ada yang tidak puas, yang namanya Martin Luther, dia protes. Maka Protestan Harus kembali ke Alkitab. Jadi namanya Protestante protes ya. Jadi kita sola gracia kembali ke kasih karunia. Ya, jadi kita tuh menerima keselamatan dari karunia Allah. bukan karena uang kita bisa beli. Bukan dari uang. Sola fide, karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Lalu sola scriptura, firman Tuhan. Nah itu kembali ke situ karena waktu itu sudah menyimpang, diprotes, akhirnya jadi Protestan, kembali ke firman Tuhan, begitu. dan Tuhan Yesus tadi Yesus tuh kayak reinkarnasi dari itu. Ya, inkarnasi Allah menjadi manusia. Nah, untuk apa? Untuk berkorban menyelamatkan yang percaya, manusia yang percaya kepadanya, gitu. Oh, itu ada satu lagi aku mau nanya
Ortodok, ya itu hanya beda pengajaran ya. Apa beda? Kalau ortodok tuh zaman dulu. Nah, jadi cara ibadah zaman dulu dipertahankan sampai sekarang. Model kuno. Oh, ya. Itu. Kalau kita ikut perkembangan zaman. Aku bilang kalau Nah, kayak Islam tuh Muhammadiyah atau NU. NU kan masih ortodok kayaknya. Muhammadiyah masih karismatik. gitu. Ada kayak si Ya, ya. Iya tuh. variasi lah. Jadi bingung kayak Begitu. kita sama Islamnya apa gitu. Ya. Ya, betul. Nah, kalau Kristennya apa? Nanti nikah nanti. Begitulah. Begitulah berbeda. Nah, akhirnya seperti Indonesia, berbeda-beda tapi Tetap satu. Nah, gitu. Kita di mana? Sudah selesai melakukan Kita udah wawancara. selesai melakukan wawancara di GBI Agape. Oke, kita pamit pulang dulu ya. Check it out.